Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Minta tolong Krishna pimpin doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk. Siapa? Vina sama Hafiza. Kenapa, sakit atau izin? Oh, Hafizanya? Oh, nggak tahu. Oke. Karena hari ini masih bulan Agustus ya, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dirandung badan. Tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, biar semakin semangat dalam belajar, kita mau stretching dulu ya, atau ice breaking dulu, yuk. Baik, ayo silakan berdiri dulu. Kita ice breaking dulu biar makin semangat untuk belajarnya ya. Ya, kita akan tepuk-tepuk saja ya. Nah, ini gerakannya hanya tepuk-tepuk saja. Ya, siap semuanya? Oke, mulai. Bertanya dulu ya. Apakah kalian tahu apa itu ChatGPT? Tahu? Siapa yang sudah pakai? Angkat tangan. Yang sudah pernah pakai? Ya, oke. Baik, ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara kerjanya AI? Ya. AI atau AI atau ChatGPT. Bagaimana cara pakainya? Ada yang bisa jelaskan? Ayo, mau Bapak tunjuk apa bisa ngomong sendiri ke depan? Oke, kalau Bapak yang ngomong, Bapak cari dulu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 28. Oke, absen 28 siapa? Ayo, ya silakan. 28, ayo. Ya, bagaimana cara kerjanya ChatGPT? Cara pakainya. Ya, pertama diapakan dulu, kan harus diurutkan, harus buka apa dulu ya. Nah, terus diketik apa? Terserah. Oke, diketik perintah atau pertanyaan ya. Nanti akan muncul jawabannya.
Jawabannya kira-kira betul nggak? Yakin betul? Ada yang betul, ada yang salah. Oh iya. Ya, jawabannya terkadang ada yang tidak betul. Oke, itu ya, itu yang namanya ChatGPT itu seperti itu. Jadi tidak semua apa yang diberikan ChatGPT itu betul ya. Pelajaran hari ini tujuannya adalah yang pertama, nanti kalian akan belajar ya tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Ya, jadi nanti diminta kalian bisa mampu mengerti apa itu AI, ya, definisinya, kemudian karakteristiknya apa saja, dan juga cara kerjanya bagaimana. Ya, nanti Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua, nanti kalian diminta dapat mengidentifikasi macam-macam dari AI atau KA ya. Jadi nanti Bapak akan kasih alat-alatnya atau mesin-mesinnya mana yang termasuk dari AI tersebut. Ternyata di Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan tentang teknologi ya. Jadi di ayat ini nanti dia akan menjelaskan betapa pentingnya teknologi ya. Ini juz berapa ini? Juz 1. Ada yang sudah hafal? Oke, alhamdulillah sudah hafal semua. Baik, kalau sudah hafal semua, mari kita baca bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu ayat berapa? Al-Baqarah ayat 44. Artinya apa? Ada yang mau bacakan? Fadil? Oke, baik. Absen 8 siapa? Vina. Oh, Vina gak masuk. Ya? Oke, absen 25. Ya, tolong dibacakan. Siapa? Sini, Pak. Nah, yuk. Artinya Kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri. Padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. ya, terima kasih. Tepuk tangan buat ini. Oke, ya. Baik, jadi di ayat ini kita diminta untuk berpikir. Ya, berpikir di sini kita diminta untuk belajar tentang teknologi ya, terutama dalam hal teknologi. Ya, teknologi di sini nanti yang akan kita pelajari adalah AI atau kecerdasan artifisial. Ini adalah definisinya. Di sini secara sederhana, KA adalah teknologi yang membantu komputer untuk belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia. Ya, jadi komputer KA ini dia akan membuat komputer tersebut menjadi belajar. Ya, jadi nanti di dalam KA kita akan membuat komputer tersebut belajar dengan memberi informasi-informasi yang kita berikan. Ya, jadi informasi tersebut nanti akan diolah oleh komputer atau KA. Nanti dia akan menjadikan perintah-perintah tersebut menjadi nyata. Ya, contohnya di ChatGPT kita mau bikin gambar gajah. Ya, jadi nanti kalian perintahkan apa? ChatGPT buatkan gambar gajah lagi berlari. Ya. Nah, nanti akan muncul gambar gajah. Kemudian ini ada karakteristiknya. Karakteristiknya di sini ada 4. Ya. Yang pertama, coba dibacakan absen 2. Ya, jadi KA ini
dia adalah mesin yang belajar ya. Jadi contohnya ada YouTube dan juga Google Translate. YouTube dia akan merekomendasikan video-video yang sering kalian sukai atau sering kalian lihat. Ya, contoh, jika kalian suka nonton video hewan, ya, otomatis nanti YouTube akan merekomendasikan video-video yang berhubungan dengan hewan, ya. Oke, kemudian ada Google Translate. Siapa yang pakai Google Translate di sini? Siapa yang belum pernah pakai? Belum pernah pakai? Belum. Oke. Ya, Google Translate itu adalah untuk merubah bahasa, contohnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Indonesia jadi bahasa Jawa, ya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Ya. Contohnya di sini adalah aplikasi peta Google Maps. Siapa yang pernah disasarin Google Map? Banyak? Oh, banyak yang pernah disasarin ya. Nah, dari contohnya seperti itu ya. Jadi Google Map terkadang memberikan informasi yang kurang tepat ya. Kurang tepat. Biasanya dia akan mencari alternatif jalan yang terdekat. Yang pertama itu. Yang kedua adalah cari alternatif jika ada macet. Ya, jika di depan ada macet nanti dia akan mencari rute lagi yang tidak macet, sehingga terkadang kita jadi nyasar. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Contohnya di sini ada cuaca. Ya, aplikasi cuaca di sini dia akan memprediksi hujan. Kemudian ada aplikasi apa? Belanja daring, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, contohnya di sini adalah media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok ya. Ada yang pakai yang lain? Twitter? Twitter masih ada? Oke, ya. Nah, itu adalah karakteristik dari KA. Nah, ini perbandingannya antara KA dan manusia, ya. Perbedaannya di sini. Yang pertama, KA dia tidak punya perasaan, ya. Kemudian yang kedua, dia belajar dari data dan program yang diberikan. Kemudian yang ketiga, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Dan yang terakhir adalah hanya bisa membuat keputusan berdasarkan dengan angka dan pola. Ya, jadi beda ya antara AI dan juga manusia. Ya, sudah tahu bedanya? Oke. Nah, di sini ada mesin cerdas dan non cerdas. Nah, kenapa mesin itu dikatakan cerdas? Yang pertama, dia akan belajar dari pengalaman. Ya, kemudian yang kedua, dia akan menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan yang ketiga, dia akan membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Ya, halo. Ya, sampai sini paham? Baik, nanti setelah ini Bapak akan berikan berbagai macam jenis KA. Nah, coba kelompokkan mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Sekarang buka classroom-nya. Ya, silakan buka classroom-nya. Nah, di sini ya, di sini ada macam-macam kecerdasan artifisial. Nah, nanti seperti ini. Nah, nanti ini macam-macamnya nanti silakan diisi ya. Nah, ini apa, asisten virtual dia cerdas apa tidak? Kalkulator dia cerdas apa tidak? Mesin cuci dia cerdas apa tidak? Silakan diisi dulu 5 menit ya. Kenapa? Nggak ada sinyal. Hah? Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal.
Bentar. Emailnya nggak usah baca. Hah? Emailnya yang ini tuh, yang ada ini. Ya. Emailnya yang ini. Ini, yang ini. Najwa ini ya. Kopi ya, Pak? Ya, di copy aja. Bentar. Pakai daun? Ya. Bisa pakai daun, ya. Apa? Yang atas. Yang ini macam-macam kecerdasan. Nah. Masuk ke kelas kakak. Ya. Ini Bapak akan tunjukkan mana yang cerdas dan tidak cerdas. Oke, sudah. Nah, ini ya. Ini adalah yang cerdas. Kemudian ini yang non cerdas. Oke. Ya. Banyak yang betul? Salah satu. Yang salah yang mana? Yang salah. Kalkulator, ya. Oke, perhatikan. Kenapa kalkulator tidak cerdas? Karena masih Ya, masih diketik oleh manusia. Ya. Kalau AI itu tidak perlu diketik manusia. Oke ya. Udah cukup satu kali aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah macam-macam dari KA. Yang pertama adalah NLP atau Natural Language Processing. Nah, ini digunakan untuk ini ya, untuk penerjemah otomatis, chatbot. Ada yang tahu chatbot? Chatbot yang bukan ocobot ya. Ya, jadi chatbot itu dia fungsinya adalah untuk mesin penjawab ya, mesin penjawab otomatis. Itu adalah chatbot. Nah, kemudian di sini ada speech recognition. Speech recognition ini adalah untuk pengenalan suara. Ya, jadi dia nanti bisa mengenali suaranya. Ya. Kemudian yang ketiga ada image recognition. Kalau image recognition ini dia mengenali wajah ataupun foto. Ya, foto atau wajah. Kemudian ada autonomous agent. Nah, ini contohnya adalah mobil Tesla. Siapa yang punya mobil Tesla? Nggak ada. Siapa yang pengen punya mobil Tesla? Oke, ya. Banyak ya. Ya, jadi mobil Tesla itu bisa jalan sendiri, ya, tanpa harus disopir ya. Oke, kemudian ada effect detection. Ini fungsinya adalah untuk menganalisis ya. Kemudian ada data mining for prediction, ini untuk memprediksi pasar saham. Kemudian ada kreativitas artifisial atau KA generatif. Nah, ini yang sering kalian pakai. Ini contohnya adalah ChatGPT ya. ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Itu contohnya adalah ini. Oke, berikutnya adalah cara kerjanya. Cara kerjanya ini sama seperti coding kemarin ya. Jadi ada input, ada proses, dan ada output. Disingkat apa? IPO ya. Disingkat IPO. Input, proses, output ya. Nah, inputnya apa saja? Inputnya ada pertanyaan. Kalau kalian pakai ChatGPT kan pasti mengajukan pertanyaan ya. Kemudian ada perintah suara, ada teks dan juga gambar. Ini adalah inputnya. Kemudian prosesnya nanti ada algoritma yang kita buat. Ya. Kemudian hasilnya nanti sesuai dengan ini tadi. Kalau pertanyaan nanti jadinya keputusan. Kalau perintah suara nanti jadi karya seni dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Baik. Nah, sekarang nanti kita akan belajar membuat AI yang sederhana ya. Nah, AI-nya ini nanti kita akan membuat sebuah chatbot ya, robot penjawab otomatis. Oke? Ya. Oke? Nah, nanti chatbotnya nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, ini codingnya. Kemudian di sini ada robotnya ya. Ya. Ya.
Nah, nanti bentuknya seperti ini. Robotnya akan tanya, apa yang ini Anda tanyakan? Nanti kalian ketik di sini. Sama? Ya? Ya. Tapi nanti, halo, perhatikan. Tapi chatbot yang kita buat ini nanti cuma bisa menjawab 3 pertanyaan saja. Ya? Oke ya? 3 pertanyaan saja ya. 3 saja. Oke. Baik, nanti kalau mau 10 silakan ditambahi sendiri. Cuma di sini Bapak kasih contohnya 3 saja. Oke? Paham? Nah, nanti pertanyaannya nanti yang pertama, dia bisa menjawab hari ini hari apa? Ya. Kemudian tanggal hari ini tanggal berapa? Ya. Tidak, hanya hari, tanggal, dan jam. Ya, hanya 3 saja. Oke ya? Yakin? Ya? Insya Allah susah. Oke, baik. Silakan kita buka Scratch-nya. Oke, perhatikan. Pertama kita cari dulu sprite-nya ya. Sprite-nya di sini Bapak pakainya robot. Bisa diketik robot sini. Ya. Bapak pakai robot. Pertama, kita masukkan dulu event. Masukkan dulu event. Eventnya apa? When green flag click. Ya. Berikutnya adalah kita ke motion. Nah ya, motion kita cari yang go to X, Y. X-nya kita kasih 0, Y-nya juga 0. Supaya nanti robotnya ada di tengah-tengah. Berikutnya kita kasih looks. Kasih looks-nya adalah say hello. Say hello for 2 seconds. Nah, sekarang hello-nya ini Bapak mau ganti hello-nya jadi halo. Apa kabar? Ya. Kalau mau pakai bahasa Inggris juga boleh. Berikutnya kita kasih kontrol. Kontrolnya adalah forever. Kontrolnya adalah forever. Sudah? Jadi forever ini adalah looping ya. Nanti dia akan berulang-ulang. Sudah? Berikutnya kita kasih wait. Masih dikontrol ya. Kasih wait 1 second. Berikutnya kita kasih sensing. Sensingnya kita kasih ask what's your name and wait. Ya. Ya, ask what's your name and wait. Di dalam forever ya, di bawahnya wait. Sekarang what's your name-nya akan Bapak ganti pertanyaannya. Apa yang ingin Anda tanyakan? Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaannya di sini ya. Nah, setelah ini kita akan membuat pertanyaan dari chatbotnya ya. Tadi pertanyaannya ada berapa? 3. Apa saja? Jam, hari, sama tanggal. Ya. Nah, kita akan masukkan pertanyaannya di sini. Untuk memasukkan pertanyaan, kita membutuhkan kondisi, ya, atau membutuhkan percabangan. Ya, dari di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang percabangan ya. Nah, di sini kita akan menggunakan percabangan. Untuk percabangan kita akan menggunakan if. If-nya itu ada di dalam kontrol. Carinya yang if else ya. Ada 2 if di sini.
ada if then, kemudian ada if then else. Ya, kita pakainya yang if then else. Ya, dimasukkan di bawahnya s ya. Nah, perhatikan sini ya. Karena kemarin kelas yang kemarin ada yang salah masukkan. Perhatikan. Kita akan memasukkan pertanyaannya di dalam kotak ini, ya. Ini ada segi 6 ya. Segi 6 ini adalah tempat untuk memasukkan pertanyaannya. Ini kan segi 6-nya cuma ada 1. Ya kan? Nah, sementara kita ada 3 pertanyaan. Ya. Nah, sekarang kita akan buat percabangannya dulu. Ya, percabangannya di sini kita akan menggunakan or. Apa itu or? Atau, ya. Or itu ada di dalam operator. Silakan diklik operator. Ya, kemudian kita masukkan or. Or-nya kita masukkan ke dalam sini. Ke dalam segi 6-nya ya. Seperti ini. Dimasukkan ke dalam segi 6-nya. Jangan salah masuk. Sudah? Halo? Nah, sekarang or-nya ini ada berapa? 2. Sementara kita butuh 3. Kita masukkan satu or lagi, ya. Masukannya boleh di sini boleh, di sini boleh. Ya, kita akan memasukkan or lagi. Kita masukkan di sini saja ya. Kita masukkan ke sini. Nah, or-nya kita masukkan. Nah, sekarang or-nya ada berapa? 3. Oke. Nah, sekarang kita akan, kalau or-nya sudah ada 3, sekarang kita masukkan pertanyaannya ya. Untuk memasukkan pertanyaan, kita gunakan operator lagi. Operatornya yang ini, yang sama dengan 50 ini ya. Yang kosong sama dengan 50. Kita masukkan ke dalam sini. Ya, ke sini 1, 2, 3, satu-satu ya. Kita satu-satu dulu. Kita masukkan ke sini dulu. Sudah? Nah, sekarang kita akan buat pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama, ini kita di sini punya 2 bulatan ini ya. Ada bulatan putih 2 ini. Yang pertama kita cari answer. Oh, answernya ada di sensing. Buka sensing, kemudian cari answer. Answernya di bawah what your name ya. Sudah ketemu? Kemudian kita masukkan ke bulatan putih yang kosong ini. Sekarang yang 50-nya di sini kita ganti nama pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah tanggal. Silakan diketik tanggal. Nah, setelah ini adalah pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama adalah tanggal. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kita duplikat yang bagian sini. Ya. Jadi, yang tanggal ini kita duplikat, kemudian kita masukkan ke or yang kedua. Ya. Caranya ini kita klik kanan, kemudian duplikat. Pastikan kalian ngeklik kanannya di tengah-tengah sini ya, biar tidak terkena ini ataupun yang ini. Di tengah-tengah saja. Ya, klik kanan, duplikat. Ya, sudah. Kemudian tinggal digeser saja, masukkan ke or yang kedua. Perhatikan, halo. Jika muncul warna kuning seperti ini, dia artinya sedang running atau sedang bekerja. Nah, supaya untuk mematikannya, kalian klik stop. Stopnya yang di samping bendera hijau. Ini ya, di stop. Nah, nanti akan kuningnya hilang. Sekarang tanggalnya kita ganti jam. Tanggalnya kita ganti jam. Kita duplikat lagi, kita masukkan ke dalam sini, ke or yang ketiga. Ya, klik kanan duplikat, kemudian masukkan ke dalam or yang ketiga. Klik
Dari kanan duplikat, kemudian masukkan ke OR yang ketiga. Kemudian terakhir pertanyaannya kita ganti hari. Ini adalah pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita akan membuat jawabannya. Untuk jawabannya, perhatikan, halo. Nah, sekarang untuk jawabannya kita menggunakan if lagi ya. Tapi if-nya adalah yang if biasa, bukan yang if else. Nah, kita cari kontrol, kemudian cari if then lagi, if then saja ya. Kemudian kita taruh di bawahnya, ada di dalam if, di bawahnya answer ini. Sudah? Nah, sekarang kita akan masukkan if-nya dulu. If-nya yang ini ya. If ini adalah pertanyaan yang pertama. Paham? If ini adalah pertanyaan yang pertama. Jadi, pertanyaan yang pertama ini tinggal kita duplikat. Oke, pertanyaan yang pertama kita duplikat. Kemudian kita masukkan ke if. Ke if-nya sini ya. Kalau kuning gini, kita stop dulu. Berikutnya, nah ini adalah, jadi nanti kata-kata seperti ini. Jika pertanyaannya tanggal, maka ini adalah jawabannya. Ya, sekarang kita akan buat jawabannya. Jawabannya kita pakai say. Kita pakai say. Say itu ada di looks. Kita pilihnya yang say hello. Ya, kita pakai say hello. Kita masukkan di bawahnya di dalam if sini. Nanti hello-nya ini kita gunakan operator. Hello-nya ini dihapus dulu ya. Hello-nya dihapus. Ini Bapak pilih operator. Kemudian pilih join apple banana. Ya, sudah ketemu? Join apple banana, kita masukkan ke dalam C. Ya, join apple banana kita masukkan ke dalam C. Nah, nanti seperti ini. Ya. Oke. Kemudian join yang pertama ini apple ya. Apple-nya kita ganti, apple-nya kita tulis tanggal. Karena kita akan menanyakan tanggal. Tanggalnya kita kasih titik 2 seperti ini ya. Pak, kenapa dikasih titik 2? Supaya nanti hasilnya rapi ya. Jadi kan nanti ada tanggal titik 2, kemudian baru tanggalnya. Paham? Berikutnya kita masukkan join lagi. Join berikutnya kita masukkan ke dalam banana. Ya, banananya ini dihapus dulu. Kita masukkan joinnya ke dalam banana tadi. Ya. Nah. Oke? Sudah? Selanjutnya kita akan memasukkan tipe tanggalnya atau variabel dari tanggalnya. Ya, kita akan menggunakan sensing ya. Pakainya yang current year. Ya, ini ya, pakainya yang current year atau tahun sekarang. Sudah? Ini current year-nya kita masukkan ke dalam Apple. Ya, dihapus boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, karena ini dia menanyakan tanggal, berarti year-nya ini kita ganti date. Ya, year-nya kita ganti date. Tanggal berarti date. Oke, sudah? Nah, tanggal itu, halo perhatikan, tanggal itu susunannya adalah tanggal, bulan, tahun. Nah, sekarang kita akan masukkan lagi
ke dalam banana sini ya untuk yang berikutnya. Kita kasih join lagi. Ini baru tanggalnya, berarti sekarang kita kasih join lagi. Join apple banana. Yes. Join. Perhatikan join yang berikutnya, apple-nya ini nanti kita buat garis miring, karena kan format tanggalnya kan tanggal garis miring bulan garis miring tahun. Ya, berarti di sini garis miring. Seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita kasih join lagi. Banananya kita kasih join. Nah, seperti ini join. Kemudian apple-nya kita kasih current ini ya. Current-nya ini tinggal kita duplikat. Klik kanan duplikat. Masukkan ke dalam apple. Masukkan ke dalam apple. Nah, sekarang ini kita ganti current date-nya, kita ganti month. Sudah? Sekarang kita kasih banananya, kita kasih join lagi. Ya. Nah, sekarang setelah bulan ini kita kasih garis miring lagi. Apple-nya ganti garis miring lagi. Ya. Join-nya kasih garis miring. Setelah itu kita kasih current date lagi, kita duplikat. Kemudian kita masukkan ke banana. Ya. Kemudian kita ganti year. Jadi current year. Sudah kan? Kan cuma sampai tahun toh? Ya, berarti sudah sampai sini ya. Jadi ada year, month, kemudian yang di sini ada date. Berikutnya, nah ini kan satu pertanyaan ya. Halo. Karena yang berikutnya adalah jam. Di sini nanti tinggal kita duplikat saja. Ya. Yang kita duplikat yang mana? Bentar, ini Bapak perkecil dulu ya biar jelas. Segini masih terbaca? Masih. Oke. Yang kita duplikat adalah if yang ini. Ya, ya. If-nya ini kita duplikat, kemudian kita taruh di bawahnya sini. Oke, if-nya kita duplikat dulu. Klik kanan, duplikat, kita taruh di bawahnya di sini. Nah, sekarang if-nya ada dua ya. If 1, if 2. Oke? Oke. Halo, perhatikan dulu. Selanjutnya, ini tinggal kita ganti yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah jam. Ya. Ini gampang ya, tinggal kita ganti aja. Jam. Sudah? Kemudian, yang ini, yang join tanggalnya, kita ganti jam. Jam, kemudian titik koma ya, titik 2, sorry. Jam titik 2. Sudah? Nah, sekarang current-nya ini tinggal kita ganti jamnya. Jamnya jam berapa? Date-nya kita ganti apa? Hour. Ya, hour dulu. Kemudian yang current berikutnya kita ganti minute. Kemudian yang berikutnya adalah second. Nah, kalau jam itu kan biasanya tandanya adalah titik 2 ya. Perhatikan di sini. Di sini kan jamnya pakainya titik 2. Berarti garis miringnya ini kita ganti titik 2. Ya. Kita ganti titik 2. Join-nya ini kita ganti titik 2. Sama yang depannya juga sama. Ini juga titik 2. Oke ya.
Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga. Baik, sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga ini perlu sentuhan khusus ya. Ini kita duplikat lagi if-nya ya. Ini duplikat, kemudian taruh di bawahnya sini. Ya, taruh di bawahnya. Kita duplikat, klik kanan duplikat, kemudian masuk ke bawahnya. Di atasnya else ya. Sekarang kita ganti hari. Answernya kita ganti hari. Oke. Kemudian jamnya juga kita ganti hari. Seperti ini. Nah, perhatikan, halo. Hari itu ada berapa? Ada tuh 7. Oke, kalau hari ini kan, kalau hari kan formatnya hanya hari saja. Jadi tidak perlu dikasih yang join yang lain ya. Jadi join yang lain nanti kita hapus. Kita cuma ganti hari yang bagian ini, current hour-nya ini kita ganti day of week. Day of week. Oke. Kemudian ini join-nya, sorry. Ini kita hapus saja ya. Yang ini ini langsung dikeluarin aja dulu ya. Biar lebih enak dikeluarin dulu. Nah, ini dikeluarin dulu. Ini di delete. Baru di delete ya. Keluarin baru delete. Nah, bedanya yang hari ini, kalau hari ini dia adalah day of week. Day of week dia itu hanya memunculkan angka, bukan nama harinya. Ya, kalau day of week dia nanti hanya memunculkan angkanya. Contoh sekarang hari apa? Hari Kamis. Nanti dia akan memunculkan angka 5. Ya, karena hari Kamis itu adalah hari kelima. Ya, hari pertama itu adalah Sunday. Ya, perhatikan. Karena hari pertama adalah Sunday atau Minggu, hari kedua Senin, hari ketiga Selasa, hari ketiga Rabu, hari kelima Kamis. Jadi nanti kalau dia pakainya day of week, nanti dimuncul di jawaban dari robotnya adalah 5. Ya, paham sampai sini? Ya. Pak, kalau mau diganti hari bagaimana Pak? Bisa, tapi harus ditambahi coding. Mau ditambahi coding apa tidak? Tidak. Mau tambah apa tidak? Oke, kalau mau tambah Bapak tambahi. Oke, cukup? Oke, baik. Kalau tidak mau ditambahi, nggak apa-apa. Oke ya. Berarti nanti jika ditanya hari, nanti jawabannya angka ya. Kalau hari ini hari Kamis, berarti angka 5. Sekarang ini adalah 3 pertanyaannya sudah jadi. Ya, 3 pertanyaan sudah jadi. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Pak, jika saya salah bertanya atau salah ngetik bagaimana Pak? Tetap bisa. Masih bisa, tapi nanti ini ada namanya else. Else itu adalah yang lain. Ya, jadi kalau diterjemahkan ke bahasa manusia, nanti jawabannya pertanyaannya seperti ini. Jika pertanyaannya tanggal, nanti akan dijawab tanggal tersebut. Jika pertanyaannya jam, nanti akan dijawab jam ini ya. Jika pertanyaannya hari, nanti akan dijawab hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah else. Jika pertanyaannya selain 3 ini, nanti ini kan else-nya masih kosong, otomatis nanti robotnya akan diem saja, tidak menjawab apa-apa. Nah, supaya robotnya tidak diem saja, kita tambahi codingnya.
codingnya nanti else-nya ini hanya berkata, berarti hanya say saja. Ya, say-nya apa Pak? Say-nya nanti ditulis saja apa namanya? Maaf, saya tidak mengerti. Ya, karena pertanyaannya tidak ada di dalam AI-nya. Paham? Paham sampai sini? Nah, pilih say, kita masukkan ke dalam else. Kemudian say-nya kita ganti tulisannya, maaf, saya tidak mengerti. Nah, ini sudah selesai ya sampai sini. Oke, nah sekarang kita akan coba. Kita akan coba ya, kita coba running. Kita running pakai bendera hijau ini ya. Kita go. Nah, nanti akan pertanyaan, halo apa kabar? Apa yang ingin Anda tanyakan? Seperti ini. Kemudian kita ketik di sini. Pertama adalah apa tadi? Tanggal. Bapak ketik tanggal ya. Kemudian di enter. Nah, tanggalnya adalah 28 Agustus 2025. Ya. Kalau sudah dia jawab, nanti dia akan bertanya lagi, apa yang ingin Anda tanyakan lagi ya. Kemudian di sini Bapak tulis jam. Nah, jamnya adalah jam 9.48. Jadi kemudian nanti dia akan bertanya lagi ya. Apa yang ingin Anda tanyakan lagi? Ini Bapak tulis hari. Kalau hari, nanti dia akan muncul angkanya ya, hari keberapa. Nah, hari kelima ya. Harinya hari 5. Karena tadi kalian tidak mau diganti hari Senin atau Kamis ya. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah, sekarang kita simpan ya. Ya, pilih file. Kemudian pilih save to your computer. Kemudian di sini tulis project 3. Kemudian nama. Ya, save your computer. Project 3 nama kelasnya nama apa ini? Nama Abu Bakar. Project 3 nama dan kelas. Di dokumen aja, dokumen. Ya. Project 3 nama dan kelas. Kalau sudah disimpan. Oke, sudah. Takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah is Almighty. Allah Maha Agung. Baik. Nah, tadi kita sudah belajar membuat AI yang sederhana ya. Cuma bisa menjawab 3 pertanyaan ya. Tadi ada yang mau minta lagi pertanyaannya jadi 10. Ada yang mau? Ya. Ini 3 saja ya. Oke. Ya. Jadi kurang lebih cara kerja dari AI itu seperti itu ya. Jadi kalau tadi kita belajarnya tentang chatbot, jadi nanti cara kerjanya itu seperti kita membuat ChatGPT. Ya. Jadi kita tanya, kemudian nanti robotnya akan menjawab. Nah, sekarang kita akan simpulkan materi kita hari ini ya. Jadi kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial ya. Jadi kecerdasan artifisial ini adalah kemampuan yang kita berikan kepada komputer ya atau mesin agar mereka bisa berpikir. Ya, tadi kita membuat robot ya, membuat robot supaya robot tersebut bisa berpikir dengan pertanyaan yang kita
4. Oke. Jadi KA ini adalah kemampuan yang kita berikan kepada komputer atau mesin agar mereka bisa berpikir, ya, belajar dan memecahkan masalah. Ya. Tadi contohnya masalahnya tadi adalah kita menanyakan hari, ya. Saat kita bertanya hari, nanti komputernya akan berpikir, kemudian dia akan menjawab. Menjawab itu adalah memecahkan masalahnya. Ya. Menjawab hari ini adalah hari apa. Oke. Kemudian KA adalah mesin yang pintar. Robotnya tadi jadi pintar tidak? Ya. Iya. Ya. Karena kita robotnya tadi hanya 3 pertanyaan, ya, hanya kita program 3 pertanyaan, sehingga dia hanya bisa menjawab 3 pertanyaan. Kalau pengen dia jadi lebih makin pintar lagi, kita harus memasukkan lebih banyak pertanyaan lagi, ya. Makanya kalau kita membuatnya di aplikasi sederhana seperti ini, kita membutuhkan yang namanya database. Apa itu database? Ada yang tahu? Database itu seolah-olah seperti gudangnya pertanyaan dan jawabannya. Ya, jadi contohnya kalau kalian menggunakan ChatGPT, karena ChatGPT itu database-nya sudah besar, sudah luas, ya, karena sehingga dia bisa menjawab berbagai macam pertanyaan. Ya, bedanya kalau pakai ChatGPT dan yang kalian buat tuh seperti itu, ya. Tapi cara kerjanya sama. Paham? Ya. Kalau kalian sudah lebih besar lagi, nanti akan belajar lagi tentang database, ya. Nanti bisa di SMA ataupun di kuliah. Ya, kalau kalian kuliahnya mau ambil jurusan programmer, ya, atau mungkin jurusan teknik komputer, nanti akan diajari tentang database. Ya. Sampai sini paham? Oke. Nah, dari mesin yang pintar ini, ingatlah bahwa kecerdasan artifisial adalah program pintar yang kita buat. Jadi yang membuat adalah manusia. Tujuannya adalah untuk membantu manusia melakukan tugas menjadi lebih cepat dan mudah, ya. Lebih cepat, mudah, dan efisien. Ya, jadi tidak butuh waktu yang banyak, ya. Kemudian KA ini belajar dari data, ya, dari pertanyaan yang kita buat tadi, ya. Cara utamanya KA menjadi pintar adalah melalui data tersebut. Semakin banyak data yang kita berikan, semakin baik KA dalam mengenali pola dan memberikan prediksi yang tepat. Ya, jadi kalau kita bikin pertanyaannya makin banyak, bikin jawabannya makin banyak, nanti robotnya akan semakin pintar. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, Bapak mau bertanya. Oke, mari kita merefleksikan bersama-sama, ya. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Belajar coding. Terus apa lagi? Ya? Belajar membuat AI, membuat robot, membuat pertanyaan. Ya, apa lagi? Ya? Apa lagi? Susah. Ya. Inti dari pada saat kita ngoding, yang perlu diperhatikan adalah kalian harus teliti. Ya, teliti menempatkan codingnya di mana. Ya, tadi yang banyak salahnya adalah menaruh if-nya di bawahnya C, ya, sehingga logikanya tidak bekerja. Ya, makanya di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang alur logika. Ya, alur logika kemarin ada berapa? Masih ingat? 4? Apa saja? Algoritma. Oke, itu bukan bukan alur logika, tapi itu adalah prinsip berpikir komputasional, ya. Kalau prinsip berpikir komputasional itu ada 4, tapi kalau alur logika itu ada 3.
Ya. Apa? Oke, Bapak ingatkan lagi ya. Yang pertama adalah no. Bukan. Apa? Yang pertama ada percabangan. Ya, tadi kan ada if itu untuk percabangan. Ya. Kemudian yang kedua ada looping. Looping itu adalah untuk mengulang-ulang. Tadi kan ada pertanyaan yang diulang-ulang kan? Setelah kalian menjawab hari ini hari, setelah itu dia akan jawab. Kemudian dia akan bertanya lagi, apa yang Anda ingin tanyakan? Ya kan? Setelah itu kalian ketik lagi tanggal. Robotnya menjawab. Setelah itu robotnya bertanya lagi, apa yang ingin Anda tanyakan? Ya, itu namanya adalah looping atau perulangan. Paham? Nah, yang kedua adalah looping. Yang ketiga adalah apa? Sequential. Sequential adalah step by step-nya atau instruksi-instruksinya. Itu adalah sequential, ya. Itu adalah 3 alur logikanya. Paham sampai sini? Paham? Oke. Baik, ada yang ditanyakan sekali lagi? Tidak. Oke, ya. Baik. Kenapa Jamil? Oh, baik, ya. Baik, nanti untuk pertemuan berikutnya kita masih ada materi lagi, ya. Nanti untuk ulangannya insya Allah setelah materi tersebut, ya. Oke. Baik, kalau sudah, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Sebelum keluar lab, minta tolong meja kursinya dirapikan, perlengkapannya dicek, buku, HP, ya, alat tulis semuanya, jangan sampai ada yang ketinggal, peci, ya, jangan ada yang ketinggal. Baik, Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.